Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tutorial cara pembuatan form di Microsoft Access. Yang pertama kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat form dengan menggunakan wizard. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama kita akan membuat file dengan membuka Microsoft Access, kemudian pilih blank database dan isi nama file yang sesuai yang kita inginkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu akan muncul tabel seperti pada tampilan berikut, tapi ini berfungsi sebagai tempat pengisian data. Nah, langkah selanjutnya kita klik View, kemudian kita klik View. Nah, kemudian muncul pop-up Save As. Tempat kita mengubah nama tabel, karena kita ingin membuat tabel form data mahasiswa, maka kita akan mengubah nama tabelnya menjadi form mahasiswa. Lalu kita pilih OK. Nah, langkah selanjutnya isi tabel mengenai data yang kita inginkan. Karena saya akan membuat form mahasiswa, maka tabel yang saya buat berisi nama, NIM, lalu jurusan, lalu ada jenis kelamin, lalu ada tempat dan tanggal lahir, lalu ada agama, dan yang terakhir ada nomor telepon. Setelah kita melakukan pengisian tabelnya, lalu kita akan mengganti tipe masing-masing sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan nama, kita akan menggunakan tipe short tag. Lalu NIM kita akan menggunakan tipe number. Dan jurusan juga kita akan menggunakan short tag. Jenis kelamin juga short tag. Tempat tanggal lahir juga short tag. Agama juga short tag. Dan nomor telepon kita akan menggantinya menjadi number. Nah, setelah data yang kita inginkan selesai, selanjutnya kita akan membuat tabel menggunakan form wizard. Caranya pergi ke menu Create.
Dan klik pada pilihan Form Wizard. Lalu kita pilih Yes. Maka akan tampil tampilan pada berikut ini. Lalu kita pilih apa saja yang akan kita masukkan ke dalam form nanti. Sini saya akan memasukkan semua level file. Ada nama, NIM, jurusan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, dan nomor telepon. Kemudian kita pilih Next. Nah, pada tampilan ini pilih opsi kolumnar dan klik tombol Next. Kemudian pilih modify the form design supaya bisa kita modifikasi, kemudian klik finish. Form rek utama telah selesai dibuat. Hasilnya akan tampak seperti pada tampilan di layar. Form desain yang terlihat masih tampak sangat kasar, sehingga kita perlu mengubah dan menambah berbagai macam format serta informasi yang kita butuhkan untuk bekerja. Lalu, langkah selanjutnya untuk menambahkan logo dan latar belakang kita bisa lakukan. Untuk memasukkan logo, kita klik pada menu desain dan pilih pilihan logo. Kemudian kita dapat mencarinya sesuai tempat penyimpanan di laptop kita. Form mahasiswa ini bisa kita ganti menjadi nama. Misalkan saya ingin menggantinya dengan data mahasiswa. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan latar belakang gambarnya. Kita pilih Insert. Pilih Browser. Dan kita cari background yang kita inginkan. Misalkan di sini saya ingin memasukkan background Politeknik. Lalu pilih OK. Dan kita drag sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita akan membuat gambar ini berada di bagian
bawah tulisan dengan cara kita pilih send to backs pada menu arrange, maka tampilannya akan otomatis berubah seperti ini. Baik, mungkin ini merupakan tutorial dari pembuatan form menggunakan WeAreZet. Selanjutnya kita akan mencoba membuat tutorial cara pembuatan form dengan desain view. Oke, selanjutnya pembuatan form dengan desain view. Yang pertama, buka database yang telah Anda buat. Yang kedua, klik tab Create, kemudian klik Form Design. Selanjutnya, pada jendela tersebut, klik tab Design, kemudian klik Add Existing Field. Nah, pada tampilan ini, klik Show All Tables, maka muncul database yang telah Anda buat pada jendela field list. Dan pilih salah satu data yang ingin dimasukkan pada lembar kerja. Pada contoh ini, saya akan memasukkan field list bagian nama, klik nama, kemudian seret ke bagian lembar kerja. Lalu, jika Anda ingin memasukkan kolom dari database lain, Anda perlu memasukkan database-nya ke dalam field available for this view dengan cara menekan kolom dari database lain yang ada di bawah field available for this view. Lalu juga dipindahkan ke kertas kerja form. Namun di sini saya tidak menggunakan database dari file lain. Nah, selanjutnya jika Anda ingin menambahkan background, Anda bisa mengklik tab format, lalu klik background image. Nah, di sini Anda bisa menambahkan background sesuai dengan yang Anda inginkan. Selanjutnya, jika Anda ingin menambahkan logo, header, dan footer, klik tab design. Lalu di sebelah bagian kanan akan terlihat ada tulisan logo, title, date and time. Jika ingin ditambahkan logo, maka klik saja bagian logo tersebut. Selanjutnya, jika Anda ingin memberikan warna, mengubah ukuran font, dan mengubah font, klik tab format. Lalu klik bagian font. Nah, Anda bisa menyesuaikan atau mengganti jenis font sesuai dengan keinginan. Setelah itu, setelah selesai, klik tab Home. Lalu klik View dan klik Form View. Nah, di sini Anda akan bisa melihat form yang telah Anda buat sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat tutorial cara membuat command button pada form. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu buka form yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Lalu klik kanan, pilih dan klik design view. Pada form footer, klik dan tahan, arahkan ke bawah untuk memberi ruang yang lebih luas pada tampilan form. Lalu klik desain.
pilih dan klik bagian button. Lalu kita arahkan pada sembarang tempat kosong di kolom detail. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tombol untuk data baru. Setelah muncul kotak dialog Command Button Wizard, nah pilih Record Option pada kategori dan Add New Record pada Action. Add New Record pada Action. Lalu kita pilih Next. Nah, kita pilih teks untuk membuat kotak tersebut berisi tulisan tambahan. Berisi tulisan tambah pada ganti menjadi tambah. Lalu kita pilih Next. Dan di sini juga kita akan merename menjadi tulisan tambah. Lalu klik Finish. Lalu yang kedua, kita akan membuat tombol yang kedua, yaitu tombol menyimpan data baru. Setelah muncul kotak dialog Command Button Wizard, pilih Record Option. Lalu pilih Save Record pada menu Action. Lalu pilih Next. Lalu kita pilih bagian teks. Dan kita rename menjadi simpan. Lalu pilih Next. Dan di sini juga kita ganti menjadi kata simpan. Lalu pilih Finish. Lalu selanjutnya kita akan membuat tombol yang ketiga, yaitu tombol hapus data baru. Caranya sama seperti cara sebelumnya. Setelah muncul kotak dialog Command Button Wizard, pilih Record Option. Lalu pilih menu Delete pada Action. Pilih Next. Dan di bagian teks kita ganti menjadi hapus. Lalu pilih Next. Dan ini juga kita ganti dengan kata hapus. Lalu pilih Finish. Selanjutnya kita akan mencoba merapikan Command Button yang telah kita buat.
Nah, jika sudah seperti ini, kita akan melihat tampilannya. Kita akan coba mengisi form tersebut. Nah, tampilannya akan seperti ini. Baiklah, itu saja cara pembuatan comment button pada form. Selanjutnya kita akan mencoba mengisi form yang telah kita buat. Nama, misalnya NIM 1073 misalkan, jurusan manajemen, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, granting misalkan tanggal 4 bulan Maret, agama misalkan Islam, misalkan nomor telepon kita mau masukkan telepon rumah 771085, lalu kita pilih tambah, maka data ini otomatis akan ditambahkan pada tabel form mahasiswa. Oke, selanjutnya pembuatan form dengan combo box. Yang pertama, silakan buka form yang sudah pernah rekan buat, kemudian klik menu view, lalu klik design view agar form yang pernah dibuat bisa diedit. Nah, selanjutnya pada bagian form design tool, pilih menu design, kemudian pilih combo box seperti yang pada di layar. Lalu letakkan combo box sesuai keinginan, maka akan muncul tampilan combo box wizard. Pilih opsi yang ketiga, yakni Find a Record on My Form. Lalu klik Next. Nah, selanjutnya pilih salah satu field yang ingin dijadikan acuan dalam combo box dengan menekan tombol seperti yang pada di layar, yang bagian atas. Nah, di sini saya akan mengambil contoh di bagian field nama, kemudian klik Next. Setelah itu, klik tombol Finish untuk mengakhiri. Berhasil, ketika dijalankan maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jika teman-teman mengklik di bagian nama, maka akan muncul nama-nama yang telah teman-teman masukkan pada database sebelumnya. Namun di sini saya baru memasukkan hanya satu nama, maka yang tampil di sini hanya satu nama. Namun jika teman-teman memasukkan lebih dari satu nama, maka akan tampil semua nama yang telah dimasukkan sebelumnya.
Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat list box. Langkah yang pertama kita buka form pada design view. Setelah itu pada ribbon from design tools kita klik tab design. Setelah itu akan muncul seperti pada layar. Maka kita klik dan tahan mouse pada posisi yang sesuai pada form. Drag atau kita bisa tarik mouse di sepanjang area untuk menyesuaikan ukuran kontrol. Kita tarik. Setelah itu kita klik I will type in the values that I want. Kemudian kita next. Setelah itu kita ketikkan 2 untuk number of columns. Kita klik 2. Setelah itu ketikkan pilihan untuk kedua columns. Kita ketik pilihan untuk kedua columns. Contohnya kita buat di columns 2 key akun. Key akun. Key akun. Nah, setelah itu di bawahnya kita ketikkan secondary akun. Secondary akun. Kemudian di bawahnya kita ketikkan low priority akun. Setelah itu kita klik next. Langkah selanjutnya pilih column 1 untuk menyimpan nilai yang ada pada kolom tersebut. Lalu kita klik saja next. Kemudian teman-teman bisa lihat akan muncul gambar seperti pada layar. Kemudian tinggal kita klik saja store that value in this file. Kemudian kita pilih nama. Kemudian kita klik next. Kita klik next. Kita klik finish. Kemudian kita lihat from pada gambar. Maka akan ditampilkan pada from view dengan list box yang sudah sesuai seperti yang ada pada gambar. Teman-teman bisa lihat seperti ini tampilannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat bagaimana tutorial cara pembuatan toggle button. Kita akan membuka form yang telah kita buat. Lalu di desain kita pilih toggle button. Sebelum ke toggle button kita akan melakukan kita akan mengklik add existing pada fields. Lalu kita akan mengklik tombol toggle button. Lalu kita drag sesuai dengan yang kita inginkan ke dalam form.
Misalkan saya ingin mendrag ke bagian ini. Nah, untuk seleksi tunggal yang terkait bond, checkbox atau option button berfungsi sebagai lebih baik daripada toggle button. Ketika dikombinasikan dengan pemrograman makro, satu toggle button bisa menghasilkan efek yang bagus untuk mengubah caption pada tombol. Mungkin demikian tutorial cara pembuatan form dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman.